Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati Iskumai, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi etika moral dan tanggung jawab keilmuan. Di sini kita akan bahas tentang etika dulu, pengertian etika. Pengertian etika yaitu dari segi etimologi, ilmu dan asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Besar, etika berarti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral. Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh adat pikiran. Pada dasarnya, etika membahas tentang tingkah laku manusia. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang kita ketahui oleh akal pikiran manusia. Akan tetapi, dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran yang berlainan. Secara metodologi, tidak setiap hal penilaian perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dan melakukan refleksi. Karena itulah, etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dan etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif, yaitu melihat perbuatan manusia dari sudut baik dan buruk. Yang kedua, adapun pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai susila. Moral adalah alat hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi. Individu tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai
moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, moral adalah produk dari budaya dan agama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai moral dan sikap. 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga pertama yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap seseorang. Biasanya tingkah laku seseorang berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak mampu mengembangkan sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melakukan pelanggaran norma. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan. Tentunya dengan bimbingan guru. Anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dan bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Dalam perkembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi nilai moral dan sikap seseorang pada masa remaja. Biasanya seorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru dan selalu ada rasa tindakan enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan terkadang seorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah lakunya terkendali disebabkan oleh adanya contoh dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri untuk melanggarnya. Adapun arti tanggung jawab keilmuan, Aholi Puatoli telah meletakkan berbagai prinsip dasar dalam hal memahami tanggung jawab, pengetahuan, dan keilmuan. Istilah tanggung jawab secara etimologis menunjukkan pada dua sikap dasar ilmu dan ilmuwan, yaitu tanggung dan jawab. Ilmu dan ilmuwan, termasuk lembaga keilmuan. Dalam hal ini, wajib menanggung dan wajib menjawab setiap hal yang diakibatkan oleh ilmu itu sendiri maupun permasalahan-permasalahan yang tidak disebabkan olehnya. Ilmu, ilmuwan, dan lembaga keilmuan bukan hanya berdiri di depan tugas keilmuan untuk mendorong kemajuan ilmu dalam percaturan keilmuan secara luas, tetapi juga harus berdiri di belakang akibat apapun yang dibuat oleh ilmu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ilmu dalam ilmuwan, termasuk lembaga keilmuan, tidak dapat mencuci tangan dan melahirkan diri dari tanggung jawab keilmuannya. Tanggung jawab mengandung makna penyebab, dalam arti bertanggung jawab atas tanggung jawab dalam arti demikian berarti apa yang harus ditanggung, subjek yang menyebabkan dapat diminta pertanggungjawabannya. Meskipun permasalahan-permasalahan tersebut tidak disebabkan oleh ilmu atau ilmuwan itu sendiri, aspek tanggung jawab sebagai sikap dasar keilmuan. Dengan ini, telah menjadi satu dalam kehidupan keilmuan itu sendiri dan sulit dipisahkan. Tanggung jawab keilmuan tidak dapat dilapiskan dari perkembangan pengetahuan maupun keilmuan dari abad ke abad. Baik, itulah materi tentang etika moral dan tanggung jawab keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.